Bab 101. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Baiklah, jika apa yang dikatakan Yehui benar, maka hanya kultivator alam origin dan body refinement yang dapat memasuki makam Raja Pil, maka membentuk aliansi dengan Luo Qianli memang merupakan hal yang baik. Itu karena meskipun kekuatan Su Ling telah meningkat pesat, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang ahli alam body refinement. Jika dia benar-benar bertemu dengan seorang ahli alam origin tingkat kelima atau lebih tinggi, dia pasti tidak akan mampu bertahan melawannya. Dengan Luo Qianli bersekutu dengannya, itu tidak diragukan lagi akan menjadi yang terbaik. Kalian berdua, aku juga ingin bergabung dengan faksi kalian, apakah itu mungkin? Sebuah suara lembut terdengar, Su Ling menoleh dan menatap pembicara untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berkata, tentu, siapa namamu? Li Suihan. Wajah yang sangat cantik dari kehidupan itu dan temperamen yang luar biasa jelas bukan dari dunia sekuler. Baiklah, kalau begitu ayo pergi. Su Ling menganggukkan kepalanya dan bergegas menuju makam Raja Pil. Luo Qianli dan Li Suihan mengikuti dari dekat. Baru setelah Li Suihan memasuki makam Raja Pil, seorang lelaki tua muncul, seolah-olah dia dapat menembus kehampaan, sehingga orang lain tidak dapat merasakan kehadirannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia Pangeran ke-9 benar-benar datang. Setelah melihat Su Ling memasuki makam Raja Pil, Luo Husuang menemukan tempat yang tenang untuk bermeditasi. Dia secara alami memperhatikan kemunculan lelaki tua itu sebelumnya, tetapi dia tidak banyak bereaksi karena lelaki tua itu tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Setelah memasuki makam Raja Pil, Su Ling langsung merasakan firasat aneh. Ketika dia melihat dari luar, dia benar-benar tidak menyangka bahwa bagian dalam makam akan begitu besar. Kristal itu tertanam di dinding makam Raja Pil. Su Ling, Luo Qianli, dan Li Suihan berjalan berdampingan. Makam yang sangat mewah. Ini jauh lebih mewah daripada makam klan kekaisaran. Li Suihan berkata dengan heran. Kamu telah melihat keluarga kerajaan dimakamkan. Mendengar kata-kata Li Suihan, Su Ling terkejut. Tidak, aku baru saja mendengarnya. Li Suihan segera menjelaskan. Ya, Su Ling menganggukkan kepalanya sambil berpikir. Kemudian, dia memfokuskan pikirannya dan menatap kucing hitam di lautan auranya dan berkata, Xiao Hei, jangan tidur. Cepat lihat dan lihat apakah ada harta karun di dekat sini. Kucing hitam itu meregangkan tubuhnya dan berkata dengan marah, kamu berutang padaku 10.000 kristal suan bermutu tinggi saat kita mencari buah kristal es. Aku masih ingat utang ini. Petik 2. Su Ling terdiam. Itu hanya 10.000 kristal suan bermutu tinggi. Saat kau membantuku menemukan peti mati Raja Pil, aku akan memberimu 50.000 kristal suan bermutu tinggi, oke? Kata Su Ling tak berdaya. Begitulah kira-kira. Kucing hitam itu mengeong dan berkata dengan puas, ikuti petunjukku dan akan sangat mudah untuk menemukan peti mati Raja Pil. Makam Raja Pil itu sangat besar, tetapi dengan kucing hitam yang menuntunnya, Su Ling terhindar dari banyak masalah yang tidak perlu. Dengan sangat cepat, Su Ling membawa Luo Qianli dan Li Suihan ke kedalaman makam. Su Ling, tempat ini sangat tersembunyi, bagaimana kau menemukannya? Luo Qianli bertanya dengan ragu. Sebelum mereka mencapai kedalaman makam Raja Pil, Luo Qianli telah mengikuti Su Ling dan Li Suihan. Mereka telah melewati beberapa rintangan bersama, serta beberapa mekanisme tersembunyi yang ganas. Ya, Su Ling, ini makamnya. Sangat tersembunyi tetapi kami tidak menemui bahaya apapun saat kami datang ke sini. Apakah kau pernah ke sini sebelumnya? Li Suihan berkata dengan heran. Aku belum pernah ke makam Raja Pil sebelumnya. Alasan mengapa aku dapat menemukan tempat ini dengan mudah adalah karena persepsiku tentang kepadatan kimistis sangat kuat. Sambil terkekeh, Su Ling menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Su Ling, Luo Qianli tertegun sejenak. Ia merasakan kepadatan energi mendalam di sekitarnya dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia berkata, benar sekali. Energi mendalam di sini memang jauh lebih kaya daripada di dunia luar. Li Suihan menganggukkan kepalanya dengan serius, menyetujui penjelasan ini. Baiklah, ayo cepat masuk ke makam dan cari peti mati Raja Pil. Apapun yang terjadi, Su Ling tidak akan pernah mengungkapkan masalah tentang kucing hitam itu. Ia mengalihkan pandangannya ke depan dan berkata dengan sedikit jejak keseriusan di matanya. Baiklah, Luo Qianli dan Li Suihan saling memandang dan menjawab. Seketika,
Mereka bertiga memasuki makam. Setelah melewati terowongan sempit, Su Ling dan yang lainnya tiba di istana bawah tanah bersisi 4. Dinding istana bawah tanah semuanya terbuat dari perunggu, dan ada beberapa pola misterius pada perunggu itu. Di tengah istana bawah tanah, ada peti mati. Peti mati itu terbuat dari baja gelap dan sangat misterius. Melihat peti mati itu, Su Ling sangat gembira dan hendak melangkah maju. Namun saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan berkata, "Su Ling, hati-hati. Ada aura makhluk hidup di dalam peti mati itu." Bagaimana mungkin? Peringatan itu datang dari kucing hitam itu. Su Ling terkejut dan ekspresinya berubah serius saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ini adalah makam Raja Pil dan sudah beberapa tahun tidak dibuka. Bahkan jika ada makhluk di dalam peti mati itu, pasti sudah mati. Aku juga tidak terlalu yakin, tapi pasti ada kehidupan di dalam peti mati ini." Kucing hitam itu memperingatkan dengan suara rendah. Su Ling tahu kekuatan kucing hitam itu dan tentu saja tidak akan mempertanyakan kata-katanya. Dia segera melihat ke arah Luo Qianli dan Li Suihan dan berkata, "Kita tidak bisa membuka peti mati ini untuk saat ini." Pada saat ini, Luo Qianli dan Li Suihan, yang baru saja berjalan ke peti mati, juga tercengang. Mereka tanpa sadar menatap Su Ling dan bertanya, "Apa yang terjadi? Ada yang salah dengan peti mati itu?" Su Ling berbisik. Pada saat ini, suara yang sangat keras tiba-tiba bergema di dalam istana bawah tanah. "Haha, Su Ling sialan, terima kasih banyak. Jika kamu tidak memimpin jalan, aku mungkin tidak akan dapat menemukan makam itu, dan aku tidak akan dapat menemukan istana bawah tanah ini." Ye Hui tiba-tiba tertawa beberapa kali dan berkata kepada Su Ling dan yang lainnya dengan ekspresi meremehkan. Segera setelah itu, dengan beberapa suara, "Hualala," di belakang Ye Hui, beberapa orang lagi muncul. Mereka semua adalah ahli di alam asal tingkat 3 ke atas. Melihat ini, ekspresi Luo Qianli dan Li Suihan menjadi dingin. "Ye Hui, lepaskan kami dari peti mati ini. Bagaimana kalau kau lepaskan kami?" Li Suihan melangkah maju, wajahnya sangat muram saat dia berbicara dengan dingin. "Haha, pangeran kesembilanku, karena kau berani datang ke sini hari ini, kau tentu akan mati juga. Siapa yang membiarkanmu meninggalkan istana tanpa izin?" Petik 2. Salah seorang tetua yang berdiri di samping Ye Hui mencibir dan berkata. Suara lelaki tua itu agak melengking. Jelas bahwa dia adalah seorang kasim. Pada saat ini, lelaki tua itu melotot ke arah Li Suihan, dan berkata dengan suara tegas, "Aku khawatir tidak ada yang tahu bahwa aku telah membunuhmu di sini." "Kau," mata Li Suihan menjadi dingin. Benar saja, keberadaannya telah bocor. Su Ling dan Luo Qianli juga tercengang saat mereka menatap Li Suihan dengan heran. "Kau benar-benar seorang pangeran." Su Ling tertawa pelan. Faktanya, ketika Li Suihan dengan santai menyebutkan pemakaman keluarga kekaisaran, Su Ling telah mencurigai identitas asli Li Suihan. Bagaimanapun, Kaisar Kerajaan Lan Qing juga bermarga Li. Hal ini secara langsung menyebabkan marga Li menjadi marga negara. Siapapun yang bermarga Li dan bertemperamen mewah mungkin dilahirkan dalam keluarga kerajaan. Namun, Su Ling tidak menyangka bahwa Li Suihan ini sebenarnya adalah pangeran ke-9 dari Kekaisaran Lan Qing. Luo Qianli terkejut. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dengan statusnya, tidak perlu takut pada seorang pangeran. Tentu saja, bahkan jika itu adalah Ye Hui, yang lahir di keluarga Ye, Luo Qianli tidak punya alasan untuk takut. "Maaf aku berbohong padamu sebelumnya, aku Lihan, pangeran ke-9 dari keluarga kerajaan Kekaisaran Lan Qing." Pada saat ini, identitasnya telah terungkap. Wajah Lihan sedikit jelek saat dia berbicara, "Hehe, kau seorang pangeran. Sudah sepantasnya kau menggunakan nama palsumu untuk mencari teman saat kau pergi." Sambil tertawa kecil, Su Ling tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Ia menatap Lihan dan berkata, "Tapi, apa yang terjadi selanjutnya? Aku tidak ingin kau menipuku." "Tentu saja," Lihan tertawa. "Kau akan mati, dan kau sebenarnya masih ingin bercanda. Haha, pangeran ke-9, kau benar-benar sedang dalam suasana hati yang baik." Suara lelaki tua berambut putih itu sangat tajam saat ia mencibir. "Kau berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu di sini saat kau baru berada di alam asal tingkat ke-4. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Su Ling segera melangkah maju. Dengan ekspresi jenaka, ia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Sialan kau kasim tua,
aku sarankan kau untuk segera kembali ke tempat asalmu. Jika tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa kau akan dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Petik 2. Dasar brengsek, kau terlalu sombong. Di istana, semua orang memanggilnya Qasim Jin. Ia mengolah seni anak dan kultivasinya mencapai level keempat alam asal, tetapi kekuatan sejatinya sebanding dengan level kelima alam asal dan kekuatannya tidak biasa. Pada saat ini, ia membelalakan matanya dan melotot marah ke arah Su Ling sambil berteriak, "Mati!" Setelah itu, Qasim Jin berubah menjadi bayangan dan dengan ledakan ia langsung tiba di depan Su Ling. Su Ling mencibir dan mengedarkan teknik pedang surgawi 9 mistis. Pedang surgawi sunyi muncul di tangannya dan ia menebas bayangan Duke Jin. Serangan pedang ini mengandung aura sekuat pelangi dan secepat kilat. Dentang, Duke Jin benar-benar dipaksa mundur oleh Su Ling. Pedang yang tajam, meskipun Qasim Jin berhasil menghindari serangan itu tepat waktu, lengan bajunya tetap terpotong oleh pedang. Ia tidak ragu bahwa jika ia sedikit lebih lambat, lengannya akan terpotong alih-alih lengan bajunya. Aku benar-benar tidak menyangka kau memiliki kemampuan. Qasim Jin masih memiliki sedikit rasa takut di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dia tidak ingin menggunakan teknik anak itu di sini, tetapi kekuatan Su Ling membuatnya berubah pikiran. Pada saat ini, lapisan kabut putih menyala di sekujur tubuh Qasim Jin, yang sedang mengedarkan seni anak itu. Pil mistis di lautan auranya gelisah saat ki mistis yang melimpah menyembur keluar dengan gila-gilaan. Hehe, aku tidak memiliki keterampilan lain, tetapi aku memiliki kemampuan untuk membunuh seekor anjing. Su Ling mengerutkan kening saat pedang surgawi desolate di tangannya melepaskan cahaya. Segera setelah itu, Su Ling bergumam, 9 seni pedang surgawi misterius, bayangan soliter. Kemudian, beberapa bayangan pedang ilusi muncul di belakang Su Ling, merobek udara. Seorang seniman bela diri tahap pemurnian tingkat 9 yang remeh. Makhluk jahat, jika kau berani menerima serangan telapak tanganku secara langsung, kau akan mencari kematian. Dia telah melihat bahwa kekuatan sejati Su Ling hanya berada di tingkat ke-9 dari alam pemurnian tubuh. Dibandingkan dengannya, yang berada di tingkat kelima dari alam asal, kesenjangannya seperti langit dan bumi. Dengan hanya Su Ling, bahkan jika dia berlatih seni pedang yang tak tertandingi, dia tidak akan menjadi tandingan Su Ling. Qasim sialan, semudah minum air bagiku untuk menerima serangan telapak tanganmu, tetapi sesulit naik ke surga bagimu untuk menerima serangan pedangku. 8 bayangan muncul di belakang Su Ling, mereka kuat dan mendominasi, ki pedang di sekitarnya ada di mana-mana, bayangan pedang tidak jelas, menyebabkan orang-orang kagum. Sebelumnya, Luo Qianli telah mengubah namanya menjadi Li Qianluo. Bersama dengan Su Ling, mereka telah berpartisipasi dalam ujian paviliun Raja Pedang. Tentu saja, mereka memahami kekuatan di balik serangan pedang Su Ling. Meski begitu, saat Luo Qianli melihat serangan pedang ini, dia masih merasa takut. Saat itu, Su Ling hanya mampu mengeluarkan 7 bayangan pedang, tetapi sekarang, Su Ling mampu melepaskan 8 bayangan pedang. Selain itu, kultivasi Su Ling sebenarnya 2 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Sepertinya kristal iblis itu telah disempurnakan oleh Su Ling. Meskipun dia tidak menembus alam asal, kekuatan aslinya jauh melampaui alam asal yang normal. Saat ini, dia bahkan dapat mengalahkan seorang ahli alam asal tingkat keempat. Ekspresi Luo Qianli serius saat dia bergumam dalam hatinya. Li Suihan juga sama terkejutnya. Dia menyaksikan Su Ling melakukan seni pedang. Seni pedang tingkat ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, bahkan saat dia menjadi pangeran di istana. Bayangan pedang saling tumpang tindih, dan energi pedang mendatangkan malapetaka ke segala arah. Keterampilan pedang ini benar-benar tak terkalahkan. Yang membuat Li Suihan semakin terkejut adalah bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia tidak dapat menentukan tingkat teknik pedang yang dipraktikkan Su Ling. Itu terlalu sulit dipercaya. Hancurkan. Melihat kekuatan serangan pedang Su Ling benar-benar meledak dengan energi yang mengerikan, Duke Jin langsung panik. Tangannya dipenuhi dengan ki mistis saat ia menyerang ke arah kepala Su Ling. Bunuh. Tepat saat telapak tangan Duke Jin turun, alis Su Ling bergetar. Pedang surgawi desolate di tangannya segera menebas ke bawah dan 8 bayangan pedang saling tumpang tindih dan turun. Boom, boom, boom. Saat pedang menebas ke bawah, energi yang mendalam melonjak dengan dahsyat, itu benar-benar menakutkan hingga ekstrim. Pikiran Qasim Jin sangat terguncang.
Telapak tangannya hancur oleh bayangan pedang. Dia ingin menghindari tebasan pedang langit desolate, tetapi sudah terlambat. Hancurkan! Su Ling sangat sombong saat dia berteriak keras. Pedang berat di tangannya menebas dengan kuat dan mengikuti jejak telapak tangan Adipati Jin saat jatuh. Dalam sekejap, ki mistis yang telah mengembun menjadi ki pedang mendatangkan malapetaka pada tubuh Kasim Jin. Ah! Adipati Jin berteriak dengan menyedihkan saat dia berubah menjadi kabut darah, yang kemudian terbelah menjadi beberapa bagian. Berdiri jauh dan menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri, hati Yehui tiba-tiba bergetar. Su Ling, seorang kultivator lapisan pemurnian tubuh ke-9 benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Tidak dapat dipercaya, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Yehui tidak akan mempercayainya. Pada saat ini, dia sangat terkejut, tetapi itu hanya keterkejutan. Bagaimanapun, meskipun Kasim Jin kuat, dia hanya berada di alam asal tingkat keempat. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan orang seperti dia, yang berada di alam origin tingkat 6? Pada saat ini, Ye Hui menarik kembali ekspresi terkejut di wajahnya. Menyipitkan matanya, dia menatap Su Ling dengan dingin. Untungnya, Kasim Jin mengambil langkah pertama dan langsung menguji kekuatan sejati Su Ling. Kalau tidak, dialah yang akan terbunuh sekarang. Memikirkan hal ini, Yehui tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa di hatinya. Tatapannya ke arah Su Ling menjadi lebih dingin. Apakah ini semua kekuatanmu? Pemurnian tubuh tingkat ke-9. Satu tebasan untuk membunuh alam origin tingkat 5. Kau memang membuat orang mendesah kagum. Namun, kau masih jauh dari menjadi lawanku. Yehui segera meraung dan Suan Qi di tubuhnya segera melonjak keluar. Itu sangat kuat. Alam origin tingkat 6. Melihat Yehui menggunakan kekuatan penuhnya, Su Ling langsung terkejut. Dengan kekuatannya saat ini, dia paling banyak bisa membunuh ahli alam origin tingkat ke-5. Dia tidak bisa membunuh seseorang di alam origin tingkat 6 apapun yang terjadi. Selain itu, ada 3 ahli alam origin tingkat ke-5 yang menjaga Yehui. Su Ling tidak berani ceroboh saat ini. Segera setelah itu, Su Ling mengalihkan pandangannya ke arah Luo Qianli dan berkata, Nona Luo, jangan bilang bahwa Anda benar-benar akan berdiri dan menonton tanpa melakukan apapun. Yehui berada di alam origin tingkat 6. Saya bukan lawannya. Ekspresi Luo Qianli serius saat dia berkata dengan suara yang dalam. Selain itu, dia memiliki artefak berharga di tangannya. Membunuhnya jelas bukan hal yang mudah, harta karun yang berharga. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Su Ling menjadi gelap saat dia berpikir dalam hati, orang ini, jika dia memiliki artefak, dia memang sangat kuat. Li Han hanya berada di alam origin tingkat keempat dan dia bukan tandingan Yehui. Dia menatap Yehui dan berkata, Yehui, selama kamu membiarkan kami pergi, peti mati Raja Pil ini akan menjadi milikmu. Jangan lupa bahwa aku adalah seorang ahli di alam origin tingkat keempat. Meskipun Su Ling berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-9, dia dapat membunuh seseorang di alam origin tingkat keempat atau kelima. Hur, benarkah? Yehui menyipitkan matanya dan mencibir beberapa kali. 3 orang di belakangnya yang berada di alam origin tingkat ke-5 sudah siap untuk bergerak. Selama dia memberi perintah, 3 ahli di alam origin tingkat ke-5 pasti akan langsung membunuh Su Ling. Targetmu adalah aku. Kalau begitu, kau bisa membiarkan Luo Qianli dan Li Han pergi sementara aku tetap tinggal di belakang. Bagaimana menurutmu? Su Ling bertanya sambil tersenyum. Apa trik yang kau lakukan kali ini? Pada saat ini, dia tidak berani meremehkan Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling menggunakan kekuatan alam pemurnian tubuh tingkat 9 untuk secara paksa membunuh seorang ahli di alam asal tingkat 4. Hehe, dengan mengusir Luo Qianli dan Li Han, aku hanya memiliki 2 pembantu yang kurang, trik apa lagi yang bisa kulakukan? Jika aku benar-benar memiliki keterampilan, maka aku bisa langsung membunuhmu sekarang juga. Sambil mencibir, Su Ling menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Yehui dengan hati-hati menganalisis apa yang dikatakan Su Ling. Dia kemudian menatap Luo Qianli dan Li Han dan berkata dengan dingin, kalian boleh meninggalkan tempat ini. Kenyataannya, bahkan jika Luo Qianli dan Li Han tidak pergi, Yehui tidak akan bisa membunuh Luo Qianli dan Li Han. Identitas Luo Qianli sangat istimewa. Bahkan jika kepala keluarga Ye ada di sini secara langsung, dia tetap tidak akan berani membunuh Luo Qianli. Adapun Li Han, dia adalah pangeran ke-9. Jika dia benar-benar mati di tangan Yehui,
seluruh keluarga Ye mungkin akan dimusnahkan. Bagaimanapun, kemarahan kaisar bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diprovokasi. Adipati Jin hanya berani membunuh Li Han karena dia adalah bawahan dari pangeran lainnya. Ini jelas merupakan pertikaian antara pangeran. Klan Ye hanyalah pengamat. Jika mereka berani masuk ke dalam pertikaian antara pangeran, itu akan dengan mudah membuat kaisar marah dan menarik kemarahan klan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa bodohnya Ye Hui, dia tidak bisa secara pribadi membunuh Li Han. Mendengar Ye Hui mengatakan bahwa mereka bisa pergi, ekspresi Luo Qianli dan Li Han menjadi lebih serius. Keduanya menatap ke arah Su Ling pada saat yang sama. Sambil tersenyum, Su Ling berkata kepada Luo Qianli dan Li Han, "Kalian berdua, mengapa kalian tidak pergi? Apakah kalian menunggu kematian?" Melihat wajah Su Ling yang tersenyum, Luo Qianli dan Li Han saling memandang dan memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, Luo Qianli berkata dengan lembut, "Kalian harus berhati-hati." Segera setelah itu, Luo Qianli dan Li Han meninggalkan istana bawah tanah. Setelah mereka berdua pergi, Ye Hui tertawa terbahak-bahak. Dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya, dia meraung ke arah Su Ling, "Siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang?" "Sebenarnya, aku juga ingin mengatakan ini kepadamu." Su Ling tertawa dingin. Tidak ada jejak ketakutan di wajahnya. Dia segera bergegas maju dan tiba di samping peti mati. Sebelum Ye Hui bisa bereaksi, Su Ling mengeluarkan raungan marah dan membuka tutup peti mati. Fiuh, suara angin terdengar. Segera setelah itu, seluruh istana bawah tanah mulai bergetar hebat. Pada saat ini, Luo Qianli dan Li Han, yang telah melarikan diri, sedang menjaga pintu masuk istana bawah tanah. Keduanya mengikuti kesepakatan dan menutup pintu masuk, mencegah siapapun melarikan diri. Melihat peti mati yang terbuka, hati Ye Hui bergetar dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia menatap Su Ling dan berteriak, "Dasar bajingan terkutuk, kau masih ingin bersikap sombong sebelum mati. Pergi, kalian semua, serang, bunuh dia." Tiga ahli di alam origin tingkat kelima di belakang Ye Hui sudah bersiap. Sekarang setelah mereka menerima perintah Ye Hui, mereka bertiga langsung berteriak dan menyerang Su Ling. Ketika tiga ahli di alam origin tingkat kelima menyerang pada saat yang sama, kilat yang seperti guntur langsung menyambar lewat. Su Ling mengerutkan kening dan menahan pikirannya. Dia menoleh ke kucing hitam dan bertanya, "Apakah kau yakin makhluk di peti mati itu bisa membunuh mereka?" "Omong kosong. Makhluk di peti mati itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang ahli di puncak alam origin. Jika makhluk itu membunuh beberapa semut di alam origin tingkat kelima, itu akan semudah membalikkan tangannya." Petik 2. Kucing hitam itu berbaring di laut Qi Su Ling. Dengan ekspresi tak berdaya, dia dengan malas berkata, "Aku akan melindungimu nanti. Cari saja tempat untuk bersembunyi." "Baiklah," Su Ling buru-buru menjawab. "Jangan lupakan 50.000 kristal suan bermutu tinggi milik Ben Miao Miao." Kucing hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. "Jangan khawatir, aku tidak akan lupa." Su Ling berkata tanpa daya. Pada saat ini, tiga ahli di alam asal tingkat kelima langsung tiba di depan Su Ling. Su Ling hampir tidak berpikir saat dia menghindar ke samping. "Cek-cek, bukankah sudah terlambat untuk berpikir menghindar sekarang?" Salah satu orang kuat yang berada di alam origin tingkat 5 tertawa kejam beberapa kali dan berteriak dengan keras, "Mati." Dalam sepersekian detik, orang kuat kekar itu menghantamkan tinjunya ke bawah. Pukulan ini hanya berjarak satu lengan dari Su Ling. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Namun, sejak awal, Su Ling tidak berniat untuk menghindar. Bam! Sebuah pukulan berat mendarat dan Su Ling terpental mundur, memuntahkan seteguk darah. Untungnya, dia telah menggunakan jurus pertama dari teknik 9 pedang surgawi misterius, kekuatan sunyi dunia bawah, yang melilitkan ki pedang di sekujur tubuhnya. Kalau tidak, itu tidak akan semudah memuntahkan seteguk darah. Su Ling terpental beberapa meter dan menghantam dinding perunggu. Menyadari bahwa Su Ling memuntahkan darah, Ye Hui langsung tertawa dan berteriak, "Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap." "Hur-hur." Su Ling tersenyum gembira dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya kamu belum menyadari situasi saat ini." Mendengar ini, Ye Hui terkejut sesaat, tetapi dia langsung merasakan hawa dingin datang dari belakangnya. "Apa?" Pada saat ini, ekspresi Ye Hui berubah drastis. Dia menoleh dan melihat tubuh yang setengah mati di belakangnya.
Mayat itu tanpa kepala dan berlumuran darah, tetapi di tangannya ada pedang berkarat. Puncak alam origin. Itu sebenarnya adalah puncak alam origin. Petik 2. Hati Yehui bergetar saat dia melihat mayat berjalan di depannya dan berkata dengan kaget. Mayat itu tampak waspada dan benar-benar mengacungkan pedang baja di tangannya, menebas ke arah Yehui. Yehui bereaksi dalam sekejap dan dengan cepat menghindar ke samping. Dentang, pedang di tangan mayat itu menghantam tanah, menyebabkan tanah perunggu langsung retak dan hancur. Apa sebenarnya benda ini? Ekspresi Yehui sangat serius. Segera setelah itu, dia melihat 3 orang lainnya yang tercengang di alam origin tingkat kelima dan dengan tegas berkata, cepat dan datang untuk membantu. Begitu 3 ahli alam origin tingkat kelima melihat mayat tanpa kepala itu, mereka terkejut. Jelas tidak memiliki kepala, tetapi memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncak alam origin. Monster apa itu? Meskipun mereka terkejut, saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Ini karena mereka ada di sini untuk melindungi Yehui. Jika Yehui kehilangan nyawanya di sini, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Memikirkan hal itu, mereka bertiga langsung berteriak dan menyerbu ke arah tubuh tanpa kepala itu. Boom! Tatapan mata ahli kekar itu sangat tajam saat tinjunya yang berat menghantam punggung mayat tanpa kepala itu dengan kejam seperti petir. Tubuh tanpa kepala itu tidak bergerak sama sekali saat mengacungkan pedang baja berkarat di tangannya, menebas ke arah ahli kekar itu. Serangan ini sangat cepat. Ahli kekar itu bahkan tidak punya waktu untuk menghindar dan lengannya ditebas oleh pedang baja itu. Dengan suara zela, lengan kanan ahli punggung harimau dan pinggang beruang itu terputus. Darah segar menetes keluar, dan itu sangat mengerikan. Ah! Ahli kekar itu meraung. Dia sangat kesakitan. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia benar-benar ingin menghindar ke samping. Namun, tubuh tanpa kepala itu tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Melihat ini, 2 orang lainnya menjadi marah dan berteriak, "Kakak!" Mereka berdua segera menunjukkan teknik bela diri mereka yang paling kuat saat Xuan Qi di tubuh mereka melonjak keluar dengan gila, bertujuan untuk membunuh mayat tanpa kepala itu. Namun, mayat tanpa kepala itu sama sekali mengabaikan mereka berdua. Pedang baja di tangannya tanpa ragu menebas kepala ahli kekar itu. Kerak, suara tulang patah yang tajam terdengar. Ahli kekar itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, darah mengalir dari lehernya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Mata 2 orang lainnya merah dan mereka bergegas menuju mayat tanpa kepala itu tanpa mempedulikan hal lain. Namun, mayat tanpa kepala itu tidak memiliki kesadaran apapun dan sebagai tambahan, mayat tanpa kepala itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncak alam asal. Boom! Salah satu dari mereka dengan malas ditebas oleh pedang besi yang tampaknya berkarat, tetapi karena energi mendalam yang menyelimutinya, pedang itu menjadi sangat tajam, langsung memenggal. Orang itu, energi mendalam yang mengamuk menyapu, dan dengan ledakan orang itu berubah menjadi kabut darah yang mengerikan. Pada saat ini, hanya ada 1 orang yang tersisa. Pria itu menatap tubuh tanpa kepala di depannya, jantungnya bergetar. Wajahnya berlumuran darah, dan kakinya gemetar tanpa henti. Ketakutan di hatinya membuatnya tidak berani bergerak. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu membuat Yehui sangat terkejut. Tanpa sadar, dia melihat ke arah dinding istana bawah tanah dalam upaya untuk menemukan suling. Namun, saat ini, suling telah menghilang. Yehui menatap mayat tanpa kepala itu dengan ketakutan. Meskipun dia memiliki beberapa metode, mayat tanpa kepala itu sebanding dengan seorang ahli di puncak alam origin. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh semut seperti dia. Setelah membunuh ahli terakhir dari alam origin tingkat kelima, mayat tanpa kepala itu langsung membunuh Yehui. Sebelum meninggal, Yehui bahkan sempat berpikir untuk kabur dari istana bawah tanah. Namun, saat tiba di pintu masuk istana bawah tanah, tiba-tiba ia menyadari bahwa seseorang telah menutup seluruh istana bawah tanah. Matanya dipenuhi keputusasaan. Ia meninggal dengan mengenaskan di bawah pedang mayat tanpa kepala itu. Suling, mengikuti perintah kucing hitam itu, segera bersembunyi di balik peti mati setelah bertabrakan dengan dinding perunggu. Baru saat tidak ada gerakan di luar, Suling berani memperlihatkan kepalanya. Namun, dengan bantuan kucing hitam untuk menyembunyikan auranya, tubuh tanpa kepala itu sama sekali tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Di dalam peti mati ini, selain kerangka, sebenarnya hanya ada 1 cincin ruang.
Mungkinkah benda ini adalah harta karun? Suling meninggalkan peti mati itu dan mengutak-atik cincin penyimpanan kuno di tangannya. Seketika, ia melepaskan seutas kekuatan jiwanya untuk memeriksa cincin penyimpanan itu. Saat melihat ini, Suling langsung terkejut dan berseru, "Sial, Raja Pil ini benar-benar kaya. Ia ternyata punya begitu banyak harta karun." Di dalam cincin ruang, hampir ada semua harta karun yang telah dikumpulkan Raja Pil sepanjang hidupnya. Selain teknik pemurnian pilnya yang berharga, ada juga banyak obat-obatan berharga lainnya, beberapa di antaranya bahkan mencapai peringkat ke-7. Suling tidak meragukan bahwa Raja Pil yang telah jatuh di sini adalah seorang alkemis tingkat ke-7. Selain beberapa pil obat kelas 7, hal yang paling menarik perhatian Suling adalah sepotong gulungan kulit domba. Itu tampaknya adalah peta harta karun yang berharga. "Little Black, keluarlah. Bantu aku melihat peta harta karun ini," Suling berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia mengeluarkan peta kuno dari cincin penyimpanannya dan menyuruh kucing hitam itu muncul dari lautan auranya. Ketika kucing hitam itu muncul di garis pandang Suling, ia mengeluarkan suara, meong. Penampilannya yang malas membuat Suling ingin melangkah maju dan menendangnya. "Cepat dan lihatlah." Tanpa berkata apa-apa lagi, Suling mengambil tas penyimpanan dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke kucing hitam itu. Dia berkata, "Tas penyimpanan ini berisi 100.000 kristal suan bermutu tinggi dan semuanya milikmu. Seharusnya kau memberitahuku lebih awal." Setelah menerima kantong penyimpanan, kucing hitam itu dengan senang hati menggunakan cakarnya yang ramping untuk membuka peta dengan cepat. Setelah membuka peta, kucing hitam itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini bukan peta tetapi benda suci." Diagram ini disebut diagram 8 harta karun, dan itu adalah alat suci yang asli. Sayangnya, peta ini hanya memiliki satu bagian, jadi tidak ada bedanya dengan sepotong sampah. Mendengar kucing hitam itu mengatakan itu adalah alat ilahi yang asli, Suling langsung sangat gembira. Namun, ketika dia mendengar bahwa peta harta karun itu tidak lengkap, ekspresinya langsung membeku. Tidak mudah untuk mendapatkan harta karun, dan itu juga merupakan pemborosan. Ini bahkan lebih buruk daripada mengetahui bahwa istrinya juga seorang pelayan setelah dia tidur. Suling tertawa tak berdaya beberapa kali sebelum memasukkan pecahan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. "Jangan tidak senang, meskipun diagram itu hanya satu bagian, bagaimanapun juga itu tetaplah alat ilahi. Masih ada jejak kekuatan ilahi yang tersisa di dalamnya. Jika kamu dapat memahami kekuatan ilahi di dalamnya, kamu juga akan mendapat banyak manfaat." Kucing hitam itu memasukkan 100.000 kristal mistis bermutu tinggi di dalam kantong penyimpanan ke dalam mulutnya. Kerak, semua kristal mistis ditelan oleh kucing hitam itu. Melihat cara kucing hitam itu memakan kristal suan, Suling benar-benar kacau. Itu adalah 100.000 kristal suan bermutu tinggi. Butuh waktu setidaknya setengah hari untuk memakannya, tetapi kucing hitam ini telah memakan semuanya sekaligus. "Apakah kamu babi?" Suling berkata dengan mulut menganga. "Enyahlah, Ben Meo adalah manusia." Petik 2. Kucing hitam itu bersendawa dan membalas. "Kamu kucing." Suling menekankan, "Kamu kucing hitam yang bisa makan lebih banyak daripada babi." "Cukup, Ben Miao Miao akan berevolusi. Bantu aku untuk melindunginya." Kucing hitam itu berbicara dengan suara rendah, dan kemudian segera berbaring di tanah dan perlahan menutup matanya. "Kamu juga bisa berevolusi," seru Suling. "Aku tidak bisa menutupi auramu saat aku menerobos. Sebaiknya kamu berdoa agar tubuh tanpa kepala itu tidak menemukanmu. Kalau tidak, tunggu saja kematianmu." Kucing hitam itu berbaring malas di tanah, tetapi suaranya sangat berat saat berbicara. "Kau," Suling memiliki ekspresi tak berdaya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin segera melangkah maju dan menendang kucing hitam itu dengan kejam. Lingkungan di sini terlalu berbahaya, dia harus menerobos cepat atau lambat, dia harus menerobos di sini. Bukankah ini mendorongnya ke dalam lubang api? Mayat tanpa kepala itu adalah makhluk hidup yang sebanding dengan puncak alam asal. Paling tidak, dia harus menghormatinya. Meminta Suling, seorang seniman bela diri tahap pemurnian tingkat ke-9, untuk menemukan mayat tanpa kepala tidak ada bedanya dengan memintanya untuk mati. Tetapi pada saat ini, kucing hitam itu jelas tenggelam dalam pikirannya dan telah lama mengabaikan Suling.
Suling mengerutkan kening saat dia menatap kucing hitam yang tergeletak di tanah. Pada saat ini, tubuh kucing hitam itu memancarkan cahaya hitam. Orang ini, dia benar-benar tahu cara berevolusi. Melihat cahaya hitam itu, Suling samar-samar bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Selama kurun waktu ini, kucing hitam itu telah menelan ratusan ribu kristal mistis bermutu tinggi. Energi dalam kristal Suan itu sudah luar biasa. Cahaya di tubuh kucing hitam itu terkait dengan kristal Suan yang telah ditelan oleh kucing hitam itu. Fiuh, fiuh, fiuh. Kucing hitam itu mengembuskan napas. Kabut putih yang mengembun dari mulut kucing hitam itu sangat misterius. Menyadari napas kucing hitam itu, ekspresi Suling tiba-tiba berubah. Dia merasa sangat terkejut. Orang ini, metode kultivasi apa yang dia kembangkan? Bisa jadi ini misterius. Bahkan jika dibandingkan dengan mantra bintang penciptaan surgawi milikku, aku tidak akan kalah sedikitpun. Ekspresi Suling serius saat dia berkata dengan suara yang dalam. Dalam kehidupan Suling sebelumnya, dia adalah puncak ke-9 penguasa surgawi dan kekuatannya bisa dikatakan tak terkalahkan. Dengan demikian, dia sangat jelas tentang betapa misteriusnya teknik kultivasi yang sedang digunakan kucing hitam saat ini. Meskipun Suling telah melihat banyak teknik kultivasi yang kuat dalam kehidupan sebelumnya, dia jarang melihat siapapun yang dapat menandingi teknik kultivasi yang digunakan oleh kucing hitam itu. Teknik kultivasi penciptaan surgawi yang aku kembangkan sudah merupakan teknik tingkat atas. Teknik kultivasi orang ini jelas lebih kuat dari milikku, seru Suling. Seiring berjalannya waktu, kucing hitam itu terus mengedarkan teknik kultivasinya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya misterius. Xiao Hei adalah kaisar iblis selama perang besar dewa dan iblis. Teknik kultivasi yang dia kembangkan mengandung keberuntungan surga dan bumi. Meskipun dia sekarang adalah seekor kucing, teknik kultivasinya nyata dan aku dapat memanfaatkan peredarannya untuk mencoba memahami keberuntungan yang terkandung dalam teknik kultivasinya. Melihat kucing hitam yang bersinar itu, hati Suling hancur. Ia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan. Teknik sirkulasi Xiao Hei memang mengandung keberuntungan dunia. Ini adalah kesempatan besar bagiku untuk meningkatkan alam kultivasiku. Seketika, Suling duduk bersila di samping kucing hitam itu dan mulai mengedarkan seni penciptaan bintangnya. Pemandangan saat ini bisa dikatakan sangat menarik. Di samping kucing itu, ada seseorang yang duduk. Pria dan kucing itu sama-sama bermeditasi dengan mata tertutup. Kabut putih keluar dari mulut kucing hitam itu dan tubuhnya diselimuti cahaya. Suling pun sama. Butiran keringat menetes dari wajah Suling. Tak lama kemudian, sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Cahaya pekat yang beredar di tubuh kucing hitam itu benar-benar menyerbu ke dalam tubuh Suling. Suling memejamkan matanya dalam meditasi. Ia tidak tahu bahwa saat ini, tubuhnya tengah dengan panik menyerap cahaya cemerlang yang dilepaskan oleh kucing hitam itu. Pop, 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 setelah menyerap cahaya yang dilepaskan oleh kucing hitam itu, laut Qi Suling bergetar, dan Suan Qi yang kaya mengalir ke laut Qi-nya. Kemudian, terdengar suara ledakan. Di lautan aura Suling, terdengar ledakan tumpul. Pikiran Suling langsung menjadi dingin. Ia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memasuki lautan auranya untuk memeriksa kondisi lautan auranya. Kemudian, ia melihat bahwa 4 pusaran Qi mistis di dalam lautan auranya telah mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Gemuruh, suara ledakan terus-menerus terdengar di laut Qi-nya. Keempat pusaran Qi mistis itu dengan gila-gilaan menyerap Qi mistis di laut Qi Suling. Pada saat ini, Suling, yang telah kehilangan banyak Suan Qi di laut Qi-nya, memiliki ekspresi pucat pasi di wajahnya. 4 pusaran energi mendalam secara bersamaan memadatkan inti Suan. Proses ini memang luar biasa, sungguh sangat menyakitkan. Suling berpikir dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa sejak saat dia memadatkan keempat pusaran itu, jalannya dalam ilmu bela diri ditakdirkan menjadi jauh lebih sulit daripada praktisi lainnya. Sama seperti saat ini, ketika dia mencoba memadatkan pusaran Qi mistis di dalam tubuhnya menjadi inti Suan, itu menimbulkan rasa sakit yang hebat di seluruh tubuhnya. Namun, beruntunglah bahwa keinginan Suling kuat. Ditambah dengan 2 pengalaman hidupnya, dia mengerti betapa sulitnya jalan seni bela diri. Pada saat ini, Suling menggertakkan giginya dengan keras saat darah menetes keluar dari sudut mulutnya. Matanya sangat tegas, membiarkan Qi mistis di laut Qi-nya dengan bebas menyerap Qi mistis di tubuhnya, bahkan membuatnya merasakan sakit yang menyayat hati.
Dia memilih untuk bertahan. Keempat pusaran ki mistis dengan panik menyerap ki mistis dan kemudian terus menyusut hingga seukuran kepalan tangan. Baru saat itulah mereka berhenti menyerap ki mistis. Ah! Pusaran ki mistis tiba-tiba berhenti menyerap ki mistis, menyebabkan Suling memuntahkan darah. Seluruh wajahnya berubah kesakitan. Apakah itu akhirnya terbentuk menjadi inti Suan? Seru Suling. Tepat pada saat ini, ada 4 suara, bum-bum. Setelah itu, cahaya dari tubuh kucing hitam memasuki tubuh Suling. 4 pusaran energi mendalam seukuran kepalan tangan langsung berkontraksi dan berubah menjadi 4 inti Suan yang bersinar kemasan. Puci, 4 inti Suan mengembun hampir bersamaan, yang membawa banyak beban ke tubuh Suling. Dia terengah-engah saat perlahan membuka matanya. Kedua matanya sudah merah. Akhirnya, aku berhasil menembus alam asal. 4 inti mendalam. Aku berada di alam asal tingkat 1 dan aku bisa bertarung melawan seniman bela diri yang lebih kuat. Bertarung lintas batas semudah membalikkan telapak tanganku. Petik 2. Pada saat ini, wajah Suling pucat. Dia mengulurkan tangannya dan menyeka darah di sudut mulutnya. Namun, saat Suling merasa senang dengan dirinya sendiri, aura dingin langsung muncul di belakang Suling. Ekspresi wajah Suling berubah dan dia langsung bereaksi. Aura dingin itu, selain dari mayat tanpa kepala, siapa lagi yang mungkin? Hampir tanpa waktu untuk berpikir, Suling berdiri dan mengeluarkan pedang surgawi yang sunyi. Pada saat ini, ada suara, dentang, saat pedang baja di tangan mayat tanpa kepala itu langsung menebas dengan keras ke tubuh pedang surgawi yang sunyi. Dorong, kedua pedang itu bertabrakan, dan percikan api berterbangan ke segala arah. Suling memuntahkan darah saat dia menderita tekanan pedang yang berat. Dia baru saja menerobos dan bahkan tidak punya waktu untuk beradaptasi dengan kekuatan di tubuhnya. Sekarang setelah dia menderita serangan pedang yang begitu berat, tentu saja sangat sulit baginya untuk menangkis. Kekuatan sejati mayat tanpa kepala ini sebanding dengan puncak alam asal. Bahkan jika aku berada di puncak, aku pasti tidak akan mampu mengalahkannya. Saat ini, aku harus berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu. Begitu Blackie telah menyelesaikan evolusinya, aku akan dapat melarikan diri dengan aman dengan bantuannya. Petik 2. Pikiran Suling bergetar. Ia sangat jelas tentang situasinya saat ini. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk melawan makhluk di puncak alam asal. Cara terbaik adalah menunda waktu. Setelah memahami semua ini, Suling langsung mengangkat pedang surgawi desolate di tangannya dan berteriak, teknik pedang surgawi 9 mistik, bayangan tunggal. Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap mata, 8 bayangan pedang melesat dengan dahsyat ke arah mayat tanpa kepala itu. Bang bang bang. Bayangan pedang semuanya mendarat di mayat tanpa kepala itu, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan yang merusak padanya. Tubuh tanpa kepala itu sama sekali tidak memiliki kesadaran. Ia segera menebas pedang besi di tangannya ke arah Suling. Setelah melihat ini, Suling buru-buru menggunakan langkah bintang untuk menghindar. Suling berlatih teknik gerakan, teknik pedang, dan bahkan teknik serangan jiwa. Mayat tanpa kepala di depannya sama sekali tidak takut dengan seni pedang itu. Mungkinkah Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening? Mayat di depannya tidak sadarkan diri, tetapi masih bisa menyerang. Apakah itu karena kekuatan jiwanya terlalu kuat sebelum dia meninggal? Pada saat ini, jejak dingin melintas di mata Suling saat dia berkata dengan suara rendah, mungkin, menggunakan teknik serangan jiwa benar-benar dapat menghancurkannya. Memikirkan hal ini, Suling segera menggunakan teknik serangan jiwa yang dia latih, Blood Refinement Hell, untuk menyempurnakan Netherworld Palm. Meskipun Suling belum pernah berlatih seni telapak tangan, kedua sebelumnya, itu tidak berarti bahwa Suling tidak dapat segera memahami misteri di balik seni telapak tangan kedua. Memang benar bahwa Suling telah menerobos ke alam asal dan berlatih dalam serangan telapak tangan kedua, Blood Refinement Hell. Dengan demikian, Suling tidak ragu-ragu saat dia mengedarkan teknik kultivasi Blood Refinement Unholy Palm di dalam hatinya. Flower Water Moon menciptakan ilusi berdasarkan kekuatan jiwa seseorang, tetapi Blood Refinement Hell benar-benar dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dihancurkan pada kekuatan jiwa seseorang. Tubuh tanpa kepala di depannya tidak memiliki cacat, jadi Suling hanya bisa menggunakan serangan telapak tangannya yang kedua, Blood Refinement Hell. Alis Suling sedikit bergetar dan ki mistis menyembur keluar dari laut ki-nya. 4 inti Suan memberinya jumlah ki mistis yang lebih banyak lagi.
Dia membuka tangan kanannya dan darah di permukaan tubuhnya mengembun menjadi cetakan telapak tangan. Pada saat ini, tubuh tanpa kepala itu mengayunkan pedang baja ke arah kepala Suling. Pada saat yang sama, Suling melepaskan serangan telapak darah dan langsung mengenai tubuh tanpa kepala itu. Bas! Suara gemetar segera terdengar. Tubuh tanpa kepala itu tampaknya telah mengalami cedera berat. Pedang besi di tangannya jatuh dan seluruh tubuhnya dipaksa mundur puluhan langkah. Benar saja, setelah melihat bahwa serangannya efektif, Suling sangat gembira dan segera melemparkan beberapa telapak tangan. Jika dia tidak memahami neraka pemurnian darah ini saat ini dan belum mencapai tingkat keberhasilan yang besar, tubuh tanpa kepala itu pasti sudah terbunuh oleh telapak tangannya. Meskipun kultivasi mayat tanpa kepala itu sebanding dengan puncak alam asal, Suling menggunakan teknik serangan jiwa untuk menyerang kekuatan jiwa di dalam mayat tanpa kepala itu. Selama dia menghancurkan kekuatan jiwa, mayat tanpa kepala itu secara alami akan runtuh. Mayat tanpa kepala itu diserang dengan ganas dan tubuhnya terus gemetar. Tak lama kemudian, mayat tanpa kepala itu tiba-tiba mulai bergerak dan kabut darah yang mengerikan langsung menyelimuti mayat tanpa kepala itu. Kekuatan seorang ahli di puncak alam origin sepenuhnya terungkap pada saat itu. Sangat kuat, aura mayat tanpa kepala itu terekspos dan Suling langsung terkejut. Suan Qi di tubuhnya telah mengembun menjadi lapisan darah iblis yang melilit telapak tangannya. Meskipun aku memiliki kemampuan serangan jiwa, ada kesenjangan besar antara alam kita. Paling-paling, aku bisa menundanya, tetapi mustahil untuk menghancurkannya. Dia sangat jelas tentang situasi kekuatannya. Dengan hanya alam origin tingkat 1, keinginan untuk menghancurkan puncak alam origin tidak diragukan lagi adalah mimpi yang mustahil. Dengan kekuatan Suling saat ini, dia paling-paling bisa melawan mereka yang berada di alam origin tingkat 7. Ini hanya mungkin terjadi ketika Suling menggunakan semua kartu trufnya dan menggunakan 4 Swan Core. Begitu dia mencapai alam origin tingkat ke-7, akan sangat sulit bagi Suling untuk mengalahkan lawannya. Memikirkan hal ini, Suling langsung menghirup udara dingin sambil berpikir dalam hati, sekarang, aku akan melakukan yang terbaik untuk menundanya. Begitu Xiao Hei berhasil berevolusi, aku akan meminjam kekuatan Xiao Hei untuk melarikan diri dari tempat ini. Boom! Tepat saat Suling teralihkan, tubuh tanpa kepala itu langsung bergegas maju dan tiba di depan Suling, melemparkan pukulan berat ke arahnya. Suling tidak sempat berpikir. Ia langsung melayangkan telapak tangannya ke arah tubuh tanpa kepala itu. Boom! Jejak telapak tangan Suling mendarat di tangan mayat tanpa kepala itu dan ia langsung terlempar ke belakang. Pukulan tinju mayat tanpa kepala itu sangat kuat. Meskipun Suling menggunakan teknik serangan jiwa, Blood Refinement Hell, ia tetap tidak mampu menangkis mayat tanpa kepala itu. Suling hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Semua tulang di tubuhnya terasa seperti patah. Namun, situasi di depannya tidak memungkinkannya untuk berpikir lebih jauh. Itu karena, pada saat berikutnya, tubuh tanpa kepala itu telah tiba di depan Suling. Selain itu, ia mengangkat kakinya dan menghentakkan kaki ke arah kepala Suling. Sial, tendangan ini sangat berat. Sebelum kaki mayat tanpa kepala itu bisa mencapai kaki Suling, Suling buru-buru bangkit. Pada saat ini, ia tidak lagi peduli dengan rasa sakit di tubuhnya, dan dengan cepat menggunakan Stellar Steps untuk menghindar ke samping. Namun, mayat tanpa kepala itu sebanding dengan seorang prajurit yang berada di puncak alam origin. Kecepatannya tidak lebih lambat dari Suling, dan terus mengejar Suling. Ekspresi Suling menjadi semakin serius. Ki mistis di tubuhnya terbakar dengan gila saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeksekusi Star Steps. Meskipun dia memiliki 4 Swan Cores di tubuhnya, dengan situasi di depannya, bahkan jika dia memiliki 10 Swan Cores, itu masih belum cukup. Fiuh, fiuh, fiuh. Seiring berjalannya waktu, napas yang keluar dari mulut Suling berangsur-angsur menjadi lebih berat. Star Steps yang dia lakukan juga mengungkapkan celah. Tubuh tanpa kepala itu sama sekali tidak memiliki kesadaran, dan bahkan tidak tahu seberapa lelahnya dia. Energi mendalam di tubuhnya beberapa kali lebih banyak daripada milikku dan bahkan jika aku mati karena kelelahan di sini, aku tidak akan bisa menyingkirkannya. Namun, mayat tanpa kepala itu semakin dekat dan dekat dengannya. Suling tidak ragu sedikit pun bahwa jika ini terus berlanjut, mayat tanpa kepala itu pasti akan menyusulnya. Sialan, si hitam kecil. Apakah kamu belum berevolusi?
Sementara Suling berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari serangan mayat tanpa kepala itu, dia melihat ke arah kucing hitam itu dan berteriak. Luo Qianli dan Li Han, yang telah menunggu di luar istana bawah tanah, belum pergi. Ketika mereka mendengar teriakan Suling, mereka berdua segera bereaksi. Suling benar-benar tidak mati. Li Han berkata dengan terkejut. Segera, dia buru-buru mendorong pintu istana bawah tanah yang tertutup rapat itu. Saat pintu itu terbuka, gelombang aura mayat menyembur keluar. Li Han dan Luo Qianli langsung terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tak lama kemudian, sebuah adegan yang sangat lucu muncul di mata mereka. Suling berlari menjauh seolah-olah dia mempertaruhkan nyawanya. Jejak kabut putih bahkan muncul di tubuhnya, menunjukkan bahwa ki mistisnya mengalir cepat. Di belakang Suling, ada mayat tanpa kepala yang mengerikan. Li Han mengerutkan kening dan berteriak, Suling, tubuh tanpa kepala itu, apa yang terjadi? Luo Qianli juga bingung. Namun, pada saat ini, tatapannya tertarik oleh seekor kucing hitam yang tergeletak di tanah. Kucing hitam itu, Luo Qianli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Suling terkejut dan ekspresi wajahnya berubah drastis. Kedatangan Li Han dan Luo Qianli yang tiba-tiba telah membuatnya lupa memanggil kucing hitam itu kembali ke laut Qi-nya. Pada saat ini, Luo Qianli dengan jelas menyadari keberadaan kucing hitam itu. Dia perlahan berjalan ke arahnya dengan ekspresi serius. Suling menghindari kejaran mayat tanpa kepala itu. Namun, tatapannya masih tertuju pada Luo Qianli. Ini karena dia melihat Luo Qianli berjongkok. Apakah dia menemukan sesuatu? Suling berkata dalam hatinya. Pada saat ini, Luo Qianli memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia berjongkok, mengulurkan tangannya, dan dengan kejam mendorong tubuh kucing hitam. Itu, petik 2. Melihat ini, wajah Suling tampak bingung. Seolah-olah dia sedang kacau karena angin Luo Qianli ini ternyata suka bermain dengan kucing. Di sisi lain, si hitam kecil dibangunkan oleh Luo Qianli. Namun, ia berada pada tahap kritis evolusinya, jadi ia tidak membuka matanya. Cahaya berputar di sekitar tubuhnya, tetapi Luo Qianli tampaknya mengabaikan cahaya itu dan terus membelai kucing hitam itu. Apakah kau tidak datang untuk membantuku? Saat tubuh tanpa kepala itu semakin dekat, Suling dengan cepat berteriak. Li Han tidak berani ragu karena ia tahu bahwa Suling telah menyelamatkan hidupnya. Ia dengan cepat bergerak dan sambaran petir menyambar tubuh tanpa kepala itu. Setelah diserang oleh Li Han, tubuh tanpa kepala itu langsung mengubah target dan menyerang Li Han. Li Han menatap mayat tanpa kepala yang menyerangnya, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia berlari. Tekanan yang diberikan mayat tanpa kepala itu sebanding dengan puncak alam asal. Membiarkan seorang seniman bela diri di alam asal tingkat keempat menantang mayat tanpa kepala tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Melihat tubuh tanpa kepala itu mengejar Li Han, Suling menghela napas lega dan tersenyum, akhirnya, kita bisa berhenti dan mengatur napas. Setelah dikejar oleh tubuh tanpa kepala itu untuk waktu yang lama, ki mistis di tubuhnya hampir sepenuhnya habis. Dia kemudian mengeluarkan beberapa pil penguat asal dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pelet itu langsung mencair dan ki mistis di tubuhnya langsung pulih banyak. Pada saat ini, Li Han dikejar tanpa henti oleh tubuh tanpa kepala itu. Kecepatan mayat itu begitu cepat sehingga bahkan mampu mengejar Suling, yang menggunakan langkah bintang. Dengan sangat cepat, di bawah pengejaran mayat tanpa kepala itu, Li Han tampak dalam keadaan kalah. Jelas bahwa dia tidak dapat menahan serangan itu. Dia bernapas dengan berat saat dia melihat Suling dan berteriak, Suling, cepatlah datang dan selamatkan aku. Ekspresi Suling berubah drastis saat dia segera mengambil tindakan. Dia melepaskan neraka pemurnian darah dan dengan keras memukul mayat tanpa kepala itu. Setan darah yang sombong itu langsung membuat mayat tanpa kepala itu terbang. Sangat kuat, kata Li Han dengan heran. Dia beruntung bisa lolos dari malapetaka ini. Kekuatan mayat tanpa kepala itu sebanding dengan puncak alam asal. Suling mengirimnya terbang dengan satu serangan telapak tangan. Ini cukup untuk menunjukkan tingkat dominasi jejak telapak tangan yang dilatih Suling. Segera setelah itu, mata Li Han bergetar saat dia menatap Suling dan bertanya dengan heran, Suling, kamu berhasil. Suling melirik Li Han dan mengangguk sedikit, benar, dia sudah berhasil mencapai tahap Yuan Wu. Setelah mendengar kata-kata ini, Luo Qianli, yang sedang berjongkok dan bermain dengan kucing itu, tidak dapat menahan rasa terkejutnya.
Dia menatap suling dengan heran. Akhirnya berhasil menembus alam asal. Sebelumnya, dia jelas mendapatkan kristal iblis naga bersayap emas. Energi yang terkandung dalam satu kristal iblis pasti memungkinkannya untuk menembus alam asal, tetapi dia baru berada di alam pemurnian tubuh tingkat 9. Luo Qianli merasa curiga dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, tangan kanannya masih membelai kucing hitam itu dengan lembut. Si hitam kecil, berapa lama lagi yang kau butuhkan? Suling menatap kucing hitam itu dan bertanya. Pada saat ini, tubuh tanpa kepala itu telah berbalik dan dengan gila-gilaan bergegas menuju suling. Sekarang saatnya, kata kucing hitam itu dengan suara yang dalam. Boom! Segera setelah itu, seberkas cahaya putih menembus tubuh kucing hitam itu, membuatnya bersinar secara misterius. Suan Qi dalam tubuh kucing hitam itu meledak. Itu bahkan tidak memiliki tahap. Itu terus-menerus, menembus beberapa tahap dan mencapai tingkat pertama dari kekuatan sejati. Luo Qianli benar-benar terkejut. Dia segera berdiri dan menatap kucing hitam itu dengan keterkejutan di matanya. Dia bertanya dengan heran, kau bisa bicara? Omong kosong, Ben Miao Miao kan sudah mati. Bukankah wajar jika dia bisa bicara? Kucing hitam yang berhasil menembus kekuatan sejati itu memandang Luo Qianli dengan jijik dan berkata dengan acuh tak acuh. Kenapa kau begitu sombong? Luo Qianli terkekeh. Meong ini hanya mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, kau berani menggoda Ben Miao Miao tadi. Dia masih ingat cerita ini. Kucing hitam itu berkata dengan dingin. Dalam hatinya, dia dipenuhi dengan rasa tidak senang terhadap Luo Qianli. Dia mengulurkan tangannya, ingin membelai kucing hitam itu, tetapi pada saat ini, bulu kucing hitam itu tampak telah meledak. Tiba-tiba dia menoleh dan menatap Luo Qianli dengan muram, berkata, Meong ini adalah prajurit kekuatan sejati, beraninya kamu. Mendengar ini, Luo Qianli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tersenyum dan berkata, akan sangat bagus jika kita bisa memiliki kucing peliharaan tahap bela diri sejati. Petik 2. Pada saat ini, kucing hitam itu terdiam. Bahkan Lihan, yang berada di sampingnya, dan Suling, yang bersembunyi dari mayat tanpa kepala, terdiam. Suling sangat jelas tentang identitas asli kucing hitam itu. Luo Qianli berbicara tanpa menahan diri. Kucing hitam ini, bagaimanapun juga, adalah kaisar iblis sepanjang hidupnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan di dunia ini, tetapi Luo Qianli ingin menjadikan kucing hitam ini sebagai hewan peliharaannya. Nona besar Luo, apakah kamu di sini? Untuk mengolok-olok kita, pada saat ini, kucing hitam tidak bisa lagi diganggu oleh wanita gila ini. Ia menatap Suling dan berkata dengan nada serius, Suling, minggirlah, aku akan menghadapinya. Baiklah, Suling dengan gila-gilaan menyalakan ki mistis di tubuhnya, menyebabkan kecepatannya meningkat drastis. Jarak antara dirinya dan tubuh tanpa kepala itu segera melebar. Tiba-tiba, kucing hitam itu muncul di depan tubuh tanpa kepala itu. Tubuh tanpa kepala itu tampaknya merasakan ki mistis yang mengerikan dan segera menjadi gelisah, menerkam dengan ganas ke arah kucing hitam itu. Meskipun aku baru saja memulihkan sedikit kekuatanku, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi iblis jiwa sepertimu. Tiba-tiba, kucing hitam itu mendengus dingin. Sedikit rasa dingin melintas di mata hitamnya. Kemudian, kucing hitam itu mengangkat kakinya, dan beberapa sinar cahaya dingin keluar dari cakarnya. Segera setelah itu, kucing hitam itu menyambut mayat tanpa kepala itu dan menebas cakarnya. Itu seperti pisau tajam yang memotong tahu. Tubuh tanpa kepala itu terkoyak oleh cakar yang tajam. Pemandangan itu benar-benar mengerikan. Tubuh tanpa kepala itu hancur, dan ramuan merah muncul di garis pandang kucing hitam itu. Pil roh terbentuk dari kondensasi kekuatan jiwa. Tubuh tanpa kepala ini tidak memiliki kesadaran sejak awal, jadi ia sepenuhnya bergantung pada pil roh ini. Benda ini milikku. Memakan ramuan itu pasti akan membantuku meningkatkan kekuatan jiwaku sendiri. Melihat ramuan itu, kucing hitam itu mendekat dan menelannya. Sayangnya, tidak banyak kekuatan jiwa yang tersisa di pil roh ini. Kalau tidak, dengan kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh seorang alkemis tingkat 7, paling tidak, itu akan dapat membantuku memulihkan sebagian kekuatan jiwaku. Kucing hitam itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah. Setelah menghabisi tubuh tanpa kepala itu, kucing hitam itu berjalan menuju Suling dan berkata, semuanya telah beres. Asalkan sudah beres.
Xiao Hei, kurasa saran Luo Qianli tadi tidak buruk. Kau akan menjadi kucing peliharaanku mulai sekarang. Su Ling berbisik. Kucing peliharaan. Su Ling, kau membuat kaisar ini menyebut dirinya Ben Miao Miao, dan kau masih berani memanggil Ben Miao Miao, si hitam kecil. Namun, bukankah kau bertindak terlalu jauh? Kau benar-benar berani menjadikanku kucing peliharaanmu. Apa kau percaya bahwa aku akan segera memberitahumu betapa hebatnya aku, Ben Miao Miao? Kucing hitam itu berkata dengan dingin dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, selama kamu menjadi kucing peliharaanku, kamu akan memiliki 100.000 kristal suan bermutu tinggi. Su Ling hanya tertawa menanggapi kemarahan kucing hitam itu. Dari cincin penyimpanan di jari telunjuk kirinya, dia mengeluarkan tas penyimpanan lain dan melambaikannya di tangannya sambil berbicara. Meong ini tidak akan menggunakan jurus ini. Hanya 100.000 kristal mendalam bermutu tinggi, dan kamu ingin menggerakkan hatinya. Apakah itu mungkin? Bagaimana Ben Miao bisa begitu pelit? Sambil mendengus dingin, kucing hitam itu berkata, 200.000 kristal suan bermutu tinggi. Su Ling menyipitkan matanya, seperti ketika dia bernegosiasi dengan kucing hitam itu, dan berkata, ini semua kristal mendalam yang kumiliki. Baiklah, 200.000 kristal suan bermutu tinggi. Kucing hitam itu dengan enggan akan menyetujui saranmu. Melihat Su Ling mengeluarkan 2 kantong penyimpanan, kucing hitam itu tersenyum puas dan mengangguk sambil berbicara. Setelah itu, Su Ling melemparkan 2 kantong penyimpanan di tangannya ke kucing hitam. Kucing hitam membuka kantong penyimpanan itu tanpa berkata apa-apa, dan setelah beberapa kali terdengar suara, beng-beng, 200.000 kristal mendalam tingkat tinggi di dalam 2 kantong penyimpanan itu semuanya dimakan oleh kucing hitam. Petik 2. Adegan ini mengejutkan Su Ling dan yang lainnya. Kristal mistik Ben Miao telah dimakan. Mulai hari ini dan seterusnya, Ben Miao Miao dengan enggan akan menjadi kucing peliharaanmu. Petik 2. Kucing hitam itu baru saja mencapai kekuatan sejati dan kekuatannya telah meningkat pesat. Ia membutuhkan lebih banyak kristal suan. Setelah memakan 200.000 kristal suan bermutu tinggi, ia bahkan tidak merasa kenyang. Karena Su Ling adalah kucing peliharaan, kucing hitam itu tentu saja tidak akan menarik kembali kata-katanya. Ia langsung melompat ke bahu Su Ling dan berbaring dengan malas. Sejak Luo Qianli dan Li Han membunuh mayat tanpa kepala itu, mereka sangat terkejut. Su Ling, di mana kau menemukan kucing peliharaan ini? Li Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ia ditemukan di peti mati Raja Pil. Kucing hitam ini adalah manusia, dan ia dapat berbicara bahasa manusia. Ia pernah dibesarkan oleh Raja Pil. Su Ling tersenyum. Ia telah menemukan alasan sejak lama. Bagaimanapun, Su Ling tidak akan pernah mengungkapkan asal-usul sebenarnya dari kucing hitam ini. Su Ling, bisakah aku menukar 1 juta kristal suan bermutu tinggi dengan kucing hitam ini? Pada saat ini, Luo Qianli, yang juga tertarik pada kucing hitam itu, bertanya. Tidak, tanpa ragu, Su Ling langsung menjawab, tidak peduli berapa banyak kristal suan yang kumiliki, aku tidak akan menukarnya. Li Han awalnya ingin menggunakan kristal suan untuk membeli kucing hitam itu dari Su Ling, tetapi setelah mendengar jawaban Su Ling, dia hanya bisa menutup mulutnya. Su Ling, tempat ini akan runtuh. Cepat pergi. Kucing hitam itu berbaring di bahu Su Ling, menggunakan pikirannya untuk berbicara kepada Su Ling. Baiklah, jawab Su Ling. Segera, dia melihat ke arah Luo Qianli dan Li Han dan berkata, harta karun di makam Raja Pil telah diperoleh olehku. Tempat ini akan segera runtuh, dan setelah kita meninggalkan tempat ini, kita akan membagi harta karun itu. Luo Qianli dan Li Han saling memandang. Setelah mendengar bahwa Su Ling ingin membagi harta karun itu, mereka berdua bahkan lebih terkejut. Tetapi saat ini, dengan suara, boom, seluruh istana bawah tanah mulai runtuh. Dengan kucing hitam yang menuntun jalan, meninggalkan istana bawah tanah, dan bahkan seluruh makam Raja Pil, semudah membalikkan tangannya. Tak lama kemudian, mereka bertiga meninggalkan makam Kaisar Pil. Mereka yang menunggu di luar semua bergegas ketika mereka melihat seseorang telah keluar. Seorang pria tua dengan kepala penuh rambut putih mengikuti Ye Hui. Dia melangkah maju dengan cepat, menatap dingin ke arah Su Ling dan yang lainnya, dan berkata, di makam Raja Pil, apakah kalian melihat tuan mudaku Ye Hui? Orang tua ini adalah Ye Xing, seorang prajurit kekuatan sejati.
Alasan dia menemani Yehui ke makam Raja Pil adalah untuk memastikan keselamatannya. Meskipun Yehui bukan keturunan langsung dari keluarga Ye, Yehui tetaplah anggota keluarga Ye. Meskipun orang tua itu memiliki kekuatan prajurit kekuatan sejati, dia tidak termasuk golongan atas di seluruh keluarga Ye. Tidak, Su Ling menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Mata Ye Xing menjadi gelap. Dia menatap Luo Qianli dan bertanya, Nona Luo, apakah Anda pernah melihat tuan mudaku sebelumnya? Makam Raja Pil ini sangat besar. Setelah kami masuk, kami tidak melihat Yehui. Luo Qianli tersenyum tipis dan berkata dengan serius. Melihat ekspresi serius Luo Qianli saat berbohong, Su Ling akhirnya mengerti. Wanita ini bahkan tidak berkedip saat berbohong. Sebelum tuan mudaku memasuki makam Raja Pil, dia berkata bahwa dia pasti akan membiarkan Su Ling mati. Tapi sekarang, Su Ling benar-benar keluar dengan selamat, mungkinkah? Ye Xing bukanlah orang bodoh. Dia berusia 70-an dan telah lama menjadi veteran di dunia bawah. Tiba-tiba, matanya berubah dingin saat dia melotot ke Su Ling dan berkata dengan suara tegas, sialan. Apakah kalian semua membunuh tuan muda keluargaku? Seperti yang kukatakan, aku tidak melihat Yehui di makam Raja Pil. Jika kamu tidak percaya, maka kamu dapat pergi dan menyelidiki makam Raja Pil sendiri. Tiba-tiba, dia tertawa dingin beberapa kali. Su Ling terlalu malas untuk peduli dengan Ye Xing saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Sialan, mata Ye Xing dingin saat dia menatap Su Ling dan berkata dengan suara tegas, ngomong-ngomong, tuan mudaku ingin membunuhmu. Aku akan melakukannya atas namanya dan membunuhmu secara langsung. Setelah mengatakan ini, Ye Xing segera bergerak. Seorang prajurit kekuatan sejati, dengan keterampilan gunturnya, menyerang Su Ling. Melihat Ye Xing bergerak, Su Ling tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Tentu saja, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bagaimanapun, Ye Xing adalah prajurit kekuatan sejati dan Su Ling baru saja melangkah ke alam asal. Dia bukan tandingan Ye Xing. Namun, saat Ye Xing tiba di depan Su Ling, terdengar suara, wosh. Cahaya pedang yang dingin dan menyeramkan langsung menebas. Ye Xing langsung teriris-iris di depan Su Ling, daging dan darahnya beterbangan di seluruh tempat, berubah menjadi kabut darah yang mengerikan. Ye Xing, seorang prajurit perkasa dari kekuatan sejati, terbunuh di tempat. Betapa mengejutkannya pemandangan ini. Banyak orang yang hadir tercengang, mereka semua melihat ke arah tempat sinar pedang itu melesat, hanya untuk melihat Luo Wusuang perlahan berdiri. Sebuah cadar menutupi wajah Luo Wusuang. Dengan kilatan dingin di matanya, dia berkata dengan ringan, Su Ling adalah murid terakhirku. Siapapun yang berani membunuhnya akan menjadikanku musuh, Luo Wusuang. Begitu kata-kata ini keluar, seolah-olah seluruh dunia telah hancur. Bahkan Luo Qianli dan Li Han, yang berdiri di samping Su Ling, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Orang harus tahu bahwa meskipun Luo Wusuang adalah seorang wanita, dia adalah ahli nomor 1 kekaisaran kabut dalam bidang pedang. Kultivasinya tak tertandingi dan dia telah mencapai alam fenomena surgawi. Di jalan seni bela diri, ada total 3 jalur, alam pemurnian tubuh, alam asal, alam kekuatan sejati, alam surga, dan alam gajah surgawi. Selama seseorang dapat mencapai alam fenomena surgawi, mereka akan dianggap sebagai penguasa suatu wilayah. Mereka pasti bisa mendirikan sekte mereka sendiri. Sama seperti Luo Wusuang, meskipun dia seorang wanita, kekuatannya yang luar biasa diakui oleh masyarakat, dan dia menjadi Master Pavilion Raja Pedang. Di dunia bela diri, kekuatan adalah satu-satunya hak untuk berbicara. Master Pavilion Wusuang, kamu membunuh anggota klan Ye saat kamu menyerang. Mungkinkah Pavilion Raja Pedang bermaksud untuk melawan klan Ye di masa depan? Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian bersulam perlahan berjalan keluar. Dia menyipitkan matanya ke arah Luo Wusuang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tentu saja aku akan menyampaikan kata-kata ini kepada Patriark. Pria parubaya itu mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Setelah itu, tubuh pria parubaya itu bergetar saat ki mistis di tubuhnya berubah menjadi sepasang sayap dan terbang keluar dari pegunungan binatang ajaib, menghilang dari pandangan semua orang. Memadat energi mendalam di tubuhku menjadi sepasang sayap. Itulah metode seorang ahli alam surga. Pria parubaya itu juga seorang ahli alam surga.
Apakah dia juga dari keluarga Ye? Kemudian, dia hanya berdiri di belakang dan menonton, membiarkan Luo Wusuang mengambil tindakan. Seseorang berkata dengan heran, "Heh, apakah kamu bercanda?" Luo Wusuang adalah seorang ahli tahap gajah surgawi. Meskipun dia baru saja melangkah ke alam fenomena surgawi, kesenjangan antara alam surga dan alam fenomena surgawi tidak dapat diperbaiki. Jika dia berani bergerak sekarang, dia pasti akan mati. Seseorang mencibir, "Aku benar-benar tidak tahu status apa yang dimiliki pemuda itu untuk dapat diterima oleh Luo Wusuang sebagai murid pribadi. Sungguh tidak terbayangkan. Bagaimanapun juga, Luo Wusuang tetaplah seorang Master Pavilion Raja Pedang, statusnya sangat mulia. Jika dia ingin menerima murid, para pangeran dari keluarga kekaisaran harus berbondong-bondong mendatanginya seperti kawanan bebek." Petik 2. Seseorang menatap Suling dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Suling menutup telinga terhadap suara yang datang dari sekelilingnya. Dia dengan cepat berjalan di depan Luo Wusuang dan berkata dengan suara rendah, "Guru, aku telah memperoleh semua harta karun di makam Raja Pil." Setelah mendengar ini, Luo Wusuang terkejut. Dia dengan cepat bertanya, "Suling, apakah kamu melihat lampu kaca di antara harta karun itu?" "Biarkan aku melihatnya." Suling menatap cincin spasial. Sama seperti apa yang dikatakan Luo Wusuang, memang ada lampu kaca di dalam cincin spasial. Dia mengeluarkan lampu liuli dan menyerahkannya kepada Luo Wusuang, bertanya, "Guru, apakah kamu berbicara tentang ini?" Luo Wusuang mengambil lampu liuli. Kejutan melintas di matanya saat dia berkata, "Suling, apakah kamu dapat menggunakan lampu liuli ini?" "Guru, jika kamu menginginkan lampu ini, ambil saja. Bahkan jika aku berguna, aku pasti akan mengambilnya terlebih dahulu." Suling sama sekali tidak pelit saat dia langsung memberikan lampu liuli kepada Luo Wusuang. "Namun, Guru, apa sebenarnya lampu liuli ini?" Suling bertanya dengan rasa ingin tahu. "Suling, aku akan menjelaskan asal-usul lampu ini kepadamu nanti. Tapi, sekarang, karena aku telah mendapatkan lampu liuli, misiku ke makam Raja Pil akan selesai. Aku harus segera kembali ke Pavilion Raja Pedang. Kamu telah menjadikan aku sebagai gurumu, kapan kamu berencana pergi ke Pavilion Raja Pedang?" Ekspresi Luo Wusuang jelas cemas saat dia bertanya. "Tuan, saya tidak punya apapun yang layak untuk dirindukan di kota Asuresun. Saat saya kembali ke rumah untuk mengemasi barang-barang saya akan pergi ke Pavilion Raja Pedang untuk menemui Anda." Suling tersenyum dan berkata, "Baiklah." Luo Wusuang menganggukkan kepalanya, setelah itu, di belakangnya, sepasang sayap benar-benar muncul. Dia segera mengepakkannya, meninggalkan pegunungan binatang ajaib. Setelah Luo Wusuang pergi, Suling secara alami tahu bahwa orang yang memiliki tembok itu bersalah, jadi dia segera meninggalkan pegunungan binatang iblis. Luo Qianli dan Li Han mengikuti di samping Suling sepanjang waktu. Adapun kucing hitam itu, dia masih linglung. Setelah meninggalkan pegunungan binatang ajaib, Suling mengeluarkan beberapa harta dari cincin ruangnya untuk diberikan kepada Luo Qianli dan Li Han. Namun, semuanya ditolak oleh mereka. "Suling, kamu menyelamatkan hidupku. Aku, Li Han, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Saat kamu kembali ke Pavilion Raja Pedang, kita akan bersatu kembali di ibu kota." Li Han memiliki ekspresi serius saat dia mengatakan ini. "Bagus, Saudara Li, selamat jalan." Suling berjanji dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Li Han dan pergi. Setelah Li Han pergi, Luo Qianli berjalan mendekati Suling dan berkata, "Suling, aku juga akan pergi ke ibu kota. Selain itu, kamu pernah menyelamatkanku di tangan Raja Hantu, jadi aku berutang total 2 nyawa padamu." Itu tidak penting, itu tidak penting. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan lupa bahwa aku telah menyelamatkanmu." Suling tertawa getir. Hur. Luo Qianli tidak dapat menahan tawa sebelum berbicara lagi. "Suling, apakah kakak seniormu benar-benar ada di kota kekaisaran? Bagaimana aku menghubunginya setelah aku pergi ke ibu kota?" Mendengar ini, hati Suling hancur. Dengan senyum getir, dia berkata, "Kakak seniorku selalu berada di sisi guruku. Mereka suka menjelajahi 4 lautan. Aku tidak dapat mengatakan apakah mereka masih di kota kekaisaran atau tidak." Aku mengerti. Jaga dirimu." Luo Qianli mengangguk, lalu berbalik dan pergi.
Su Ling tersenyum tak berdaya saat melihat sosok ramping Luo Qianli perlahan menghilang. Dan Wu Chen, dia selalu berada di sisi Luo Qianli. Hanya saja Luo Qianli tidak pernah menyadarinya. Memikirkan bahwa Luo Qianli ini benar-benar menyukai Su Ling yang lain. Sungguh tak terbayangkan, tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, Su Ling bergegas menuju kota Qingyang. Kota Qingyang, di dalam klan Su, benar-benar kacau. Darah segar mewarnai dinding menjadi merah. Hanya anggota keluarga Su yang tersisa di aula. Su Yunsan, Su Hai dan yang lainnya memandang keluar seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Keluarga Zhang dan Lin tiba-tiba bergabung dengan Sekte Mayat dan memimpin beberapa ahli dari alam asal untuk tiba-tiba menyerang keluarga Su, mengejutkan mereka. Jika bukan karena reaksi tepat waktu Su Yunsan dan mengatur keluarga Su untuk menghalangi mereka, dengan paksa melindungi beberapa orang keluarga Su, kemungkinan seluruh keluarga Su sudah akan berlumuran darah. Yunsan, apa yang harus kita lakukan? Tetua Agung dan Su Hai mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, pakaiannya diwarnai merah dengan darah. Ada beberapa luka di wajahnya yang keriput, dan dia tampak sangat menyedihkan. Su Yunsan merenung cukup lama sebelum berkata, Tetua Agung, bawa yang lain. Dan segera pergi. Aku akan mengurus akibatnya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dia tahu niat Su Yunsan. Dia ingin menunggu sampai orang lain pergi sebelum dia melawan keluarga Zhang dan keluarga Lin sampai mati. Tetapi Su Yunsan saat ini bukan lagi Gunung Su Yun seperti dulu. Dengan kekuatan Su Yunsan saat ini, jika dia bertemu dengan begitu banyak seniman bela diri, dia pasti akan mati. Anggota keluarga Su lainnya, termasuk para pelayan, semua menatap Su Yunsan dengan ekspresi serius, dan berkata, putra keluarga Su lebih baik mati daripada menyerah. Patriark, jika kau tidak pergi, kami pasti tidak akan pergi. Mendengar kata-kata yang lain, mata Su Yunsan bergetar. Keluarga Zhang, keluarga Lin, dan Sekte Mayat. Ketiga kekuatan besar ini memang cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Su. Mungkinkah klan Su akan dihancurkan olehku? Su Yunsan berkata dengan suara yang dalam. Saat itu, di dalam kediaman keluarga Su, semuanya sudah kacau balau. Zhang Jin membawa seniman bela diri keluarga Zhang, yang semuanya adalah ahli alam asal, dan langsung menyerang ke dalam keluarga Su. Saat memasuki keluarga Su, Zhang Jin segera berteriak kepada para praktisi keluarga Zhang, membunuh Su Yunsan akan dihargai dengan 50.000 kristal mendalam kelas tinggi. Godaan 50.000 kristal suan kelas tinggi memang cukup untuk membuat para prajurit itu mempertaruhkan nyawa mereka. Bagaimanapun, para prajurit bukanlah ahli alkimia. Mereka bisa memperoleh kristal suan dalam jumlah besar dengan menjual pelet. Hanya ada satu cara seorang prajurit bisa memperoleh kristal suan, dan itu adalah dengan menukarnya dengan kekuatan mereka. Hampir semua dari mereka adalah ahli di alam asal tingkat kelima atau lebih tinggi. Meskipun mereka bukan tandingan Su Yunsan, mereka menang dalam jumlah. Mereka yakin bahwa selama mereka bekerja sama, membunuh Su Yunsan tidak akan menjadi masalah yang sulit. Haha, Su Yunsan, tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Zhang Jin tertawa gila beberapa kali sebelum berteriak dengan marah ke aula utama klan Su. Dia menatap lurus ke aula utama keluarga Su dan berkata dengan acuh tak acuh, Su Yunsan, serahkan sampah terkutuk itu Su Ling, aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Kalau tidak, aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Anjing tua Lin, jika kau benar-benar punya nyali, lawanlah aku. Tatapan mata Su Yunsan berubah dingin saat dia bertanya dengan tegas. Kemudian, dia menatap Su Hai dan berkata, kami akan menjaga aula ini sampai mati. Baiklah, Su Hai berkata dengan suara yang dalam. Haha, Su Yunsan, apakah kau pikir aku idiot? Saat ini, keluarga Lin, keluarga Zhang dan Sekte Mayat, tiga kekuatan besar telah membantai jalan mereka menuju keluarga Su. Kau, Su Yun, memang sangat kuat, tetapi kau hanya kura-kura dalam toples. Lin Zhen mengejek sambil tertawa. Ledakan, pada saat ini, Su Yun berubah menjadi bayangan dan bergegas keluar dari aula. Matanya dingin saat dia menatap Lin Zhen dan berkata, anjing tua Lin, kau akhirnya mengakui bahwa kau tidak sebaik aku. Mata Lin Zhen meredup. Su Yunsan memang sangat kuat. Dia adalah seorang ahli di puncak alam origin. Setiap napas yang dia buat lebih kuat dari Lin Zhen. Jadi, bahkan jika dia diprovokasi oleh Su Yunsan,
Lin Zhen tidak akan berani bertindak gegabah. Tetapi saat ini, Zhang Jin, yang berdiri di samping Lin Zhen, mencibir malu dan berkata dengan acuh tak acuh, Su Yun-san, apakah kamu mencoba mengulur waktu? Haha, aku sarankan kamu untuk menyerah. Klan Sumo pasti akan hancur hari ini. Hehe, tawa dingin yang menyeramkan terdengar. Tatapan Su Yun-san tenggelam, dia menatap orang yang tertawa itu, hanya untuk melihat bahwa dia mengenakan jubah hitam, seluruh tubuhnya. Melepaskan ki dingin yang menyeramkan, jelas bahwa dia telah mengolah semacam teknik jahat. Apakah kamu dari Sekte Mayat? Sambil tertawa, Su Yun-san bertanya dengan acuh tak acuh. Itu benar, tujuanku datang ke sini adalah untuk membalaskan dendam Raja Iblis. Petik 2. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Mendengar ini, Su Yun-san langsung mengerutkan kening. Namun, sedetik kemudian, dia bereaksi. Raja Hantu memang telah dibunuh oleh Suling di Pegunungan Binatang Ajaib. Pria berjubah hitam di depannya tidak diragukan lagi sedang menyerang Suling. Haha, Raja Hantu tidak sehebat yang kau kira. Wajar jika dia terbunuh. Su Yun-san tertawa mengejek, sekte mayatmu adalah sekte jahat. Membunuh orang-orang sekte mayat adalah demi rakyat. Kau mencari kematian. Mendengar kata-kata Su Yun-san, pria berjubah hitam itu langsung menjadi marah, matanya yang dalam bersinar dengan sedikit kedinginan. Kemudian, pria berjubah hitam itu bergerak dan menyerbu ke arah Su Yun. Orang berjubah hitam itu adalah seorang ahli dari alam origin tingkat 9. Dengan serangan itu disertai dengan kekuatan petir. Itu benar-benar sangat menakutkan. Kau datang di waktu yang tepat. Menghadapi pukulan terkuat dari pria berjubah hitam itu, Su Yun hanya tertawa dingin. Tanpa rasa takut, dia menyambut pukulan pria berjubah hitam itu dengan serangan telapak tangan. Meskipun kekuatan Su Yun-san disegel dengan paksa oleh orang lain, dia masih seorang ahli di puncak alam origin. Dibandingkan dengan orang berjubah hitam itu, dia sedikit lebih kuat. Selain itu, teknik kultivasi yang dikultivasikan Su Yun-san semuanya di atas Earth Rank. Dalam aspek ini, dia jauh lebih kuat daripada pria berjubah hitam itu. Ketika telapak tangan Su Yun-san menyerang, tampaknya ada kekuatan guntur yang menembusnya. Itu sangat kuat, bahkan udara di sekitarnya tampak terkompresi, membuat suara gemerincing. Setelah itu, dengan suara booming, telapak tangan Su Yun-san mendarat langsung di tangan pria berjubah hitam itu. Jantung lelaki berjubah hitam itu langsung bergetar, tinjunya terasa seperti menghantam batu besar, sakitnya tak tertandingi, bahkan tulang-tulangnya hampir remuk, sungguh mengerikan. Sialan, bagaimana mungkin orang ini memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu? Petik 2. Pria berjubah hitam itu mengumpat, tangan kanannya sangat sakit, dia segera menarik tinjunya dan mundur beberapa langkah, menjauh dari Su Yun-san. Namun, bagaimana mungkin Su Yun memberi pria berjubah hitam kesempatan lagi? Dia segera meraung, dan spirit ki di laut rohnya melonjak seperti ombak laut. Spirit ki di sekitar tubuhnya melepaskan spirit ki yang kuat, dia meletus dengan spirit ki, dan matanya yang suram bersinar dengan jejak keganasan. Hancurkan, teriak Su Yun. Ki mistis di lautan auranya dipadatkan menjadi jejak telapak tangan. Dia mendorong keluar dengan telapak tangan kanannya, dan dengan ledakan, jejak telapak tangan yang mendominasi melesat ke arah sosok berjubah hitam. Sangat kuat, ekspresi pria berjubah hitam itu sangat berubah saat dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia sendiri tidak dapat menghalangi jejak telapak tangan ini. Namun, jejak telapak tangan itu tepat di depannya, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa berteriak keras saat dia melepaskan tekniknya yang paling kuat. Dia bahkan membakar esensi darah di tubuhnya dalam sekejap, mencoba untuk menerima serangan telapak tangan ini dengan paksa. Ketika seorang seniman bela diri membakar esensi darah mereka, kekuatan mereka akan meningkat dalam waktu singkat, tetapi pada saat yang sama, itu akan menyebabkan fondasi mereka rusak. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu tidak punya pilihan lain. Dia segera membakar esensi darah di dalam tubuhnya, dan kekuatannya langsung melonjak. Dengan mata merah, dia menghantamkan tinjunya, dengan dahsyat menghantam bekas telapak tangan itu. Boom, boom, kekuatan mengerikan dari tinju itu menghantam telapak tangan. Telapak tangan itu langsung menghilang menjadi awan kabut putih. Melihat ini, orang berjubah hitam itu menghirup udara dingin dan tidak bisa menahan senyum lega. Hanya itu yang kau punya.
Su Yun-san tertawa dingin. Kemudian, mereka melihat sosok Su Yun-san langsung muncul di depan pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu panik. Dia menatap Zhang Jin dan Lin Zhen sambil meraung marah. Kalian berdua, apakah kalian akan berdiri diam dan menonton? Hur-hur, Zhang Jin dan Lin Zhen saling memandang, lalu tertawa canggung dan berkata dengan suara yang dalam, kita bertiga akan bekerja sama untuk membunuh Su Yun-san terkutuk ini, lalu perlahan-lahan menyiksa anggota keluarga Su lainnya sampai mati, dan menjarah semua milik keluarga Su. Cepat, serang. Di bawah serangan kuat Su Yun, pria berjubah hitam itu tidak memiliki cara untuk melawan. Pada saat ini, telapak tangan Su Yun telah mendarat di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya ambruk, bahkan tulang-tulangnya hancur. Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Baiklah, Zhang Jin dan Lin Zhen tertawa terbahak-bahak, dan langsung menyerang Su Yun-san. Mereka berdua juga merupakan ahli alam origin tingkat 9 dan kekuatan mereka tidak buruk. Selain itu, di tangan mereka, ada beberapa ahli alam origin tingkat 5 dan kekuatan keseluruhan mereka tidak sedikit pun lebih lemah dari keluarga Su. Melihat Zhang Jin dan Lin Zhen menyerang, tatapan Su Yun menjadi dingin, dia berteriak dengan keras, dan telapak tangan di tangannya dengan keras menghantam tubuh pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, Su Yun mengerti dalam hatinya bahwa dia harus terlebih dahulu mengalahkan salah satu dari mereka dan mencegah mereka bertiga bekerja sama untuk menghadapinya. Bagaimanapun, Su Yun-san saat ini hanyalah seorang ahli yang berada di puncak alam origin dan kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari alam origin tingkat 9. Jika dia benar-benar menghadapi serangan gabungan dari 3 ahli dari alam origin tingkat 9, bahkan Su Yun-san akan kesulitan untuk menahannya. Terlebih lagi, kekuatan keseluruhan Su Yun-san saat ini telah disegel, dan bahkan tubuhnya jauh dari yang dulu. Atau, hanya dengan 3 orang di depannya, yang hanya berada di alam origin tingkat 9, dia bisa membunuh mereka dengan 1 jari. Setelah dipukul oleh telapak tangan Su Yun, pria berjubah hitam itu menjadi sangat sedih, terlempar mundur beberapa meter, dan menghantam tanah dengan keras.